Yo, welcome back to Senatio. Ya, kemarin udah sempet review soto Medan. Sekarang apa lagi ya? Kita sekarang kayak menyisiri pulau-pulau lain dari Jawa, Sumatera. Enaknya kemana ya? Sulawesi aja kali ya? Oke lah, kita ke Sulawesi ya. Jadi sekarang nih, kita review yang baru nih ya. Yang baru ini dari Sulawesi. Dari Sulawesi Selatan berarti, Makassar, oke? Ngomong-ngomong di sana juga udah banyak kuliner-kuliner kayak pisang ijo, terus itu dia, coto Makassar. Nah, aku tuh tadi sempet juga nyari ya. Sorry ya, ini di cut dulu. Jadi aku udah sempet baca-baca juga sih mengenai si coto Makassar ini ya. Jadi si coto Makassar ini terbuatnya itu dari sekitaran daging atau jeroan sapi gitu ya, atau kerbau katanya. Yang biasa dimasaknya itu pakai kuah gitu. Nah, aku banyak banget komposisi dari kuahnya itu, katanya ada 40 rempah-rempah yang dipakai buat bikin si coto Makassar ini. Gila nggak sih? Jadi kebayang sih kalau kata bahasa Indonesia, bahasa Sundanya itu kuahnya itu lekoh gitu. Kayak lekoh, apa sih lekoh tuh? Kayak kental, terus pas dicobain tuh kayak waduh gitu, enak banget gitu. Gitulah pokoknya ya. Maksudnya apa sih sebenarnya? Dan ini tuh dulu katanya kenapa ada coto Makassar nih? Pada saat kerajaan gua dulu di Makassar ya, ada raja dan ada kasta-kasta di bawah raja gitu. Nah, yang dipakai buat makan raja itu katanya ada daging-dagingannya, kayak daging tenderloin, sirloin gitu kan, daging khas dalam, ada khas luar juga. Terus mungkin iga dipakai raja juga gitu. Nah, setelah itu daging-daging yang nempel ya dikit-dikit kali ya, atau emang sengaja mungkin yang disisain daging paha, atau mungkin tidak disisain banget gitu ya buat rakyat-rakyat jelatanya. Nah, maka dari itu si rakyat-rakyat jelatanya ini bikin salah satu inovasi ya, gimana gitu, kita pengen makan juga, cuma kita dapetnya itu jeroannya aja, bukan dagingnya. Gimana cara ngolahnya ini biar tetap enak gitu meskipun cuma jeroan. Sebenernya jeroan juga enak-enak aja sih, iya nggak sih? Oke. Nah, setelah itu orang-orang di sana itu bikinlah gitu resep dari coto Makassar ini. Nah, awalnya mulanya itu emang ya jeroan-jeroan aja gitu. Nah, cuma kesininya kan kerajaan udah mulai nggak ada, udah mulai jadi Indonesia juga kan jadinya itu. Nah, setelah itu orang-orang sana jadinya tuh bikin coto Makassar ini dengan campuran daging juga gitu. Alhamdulillah banget sih ya. Jadi kayak akhirnya gitu orang-orang dengan status rakyat jelatanya ini bisa makan daging juga gitu. Gitulah ya. Itu intro dikit ya. Terus juga ada juga salah satu makanan yang mirip banget sama coto Makassar. Itu tuh namanya tuh palu basa. Mungkin aku salah nyebutnya kali ya, palu basa atau apa gitu. Mungkin ada orang Makassar nih yang tahu gitu, coba koreksi aja kalau misalkan ada info dari aku yang salah nih ya di kolom komentar, oke? Nah, aku juga sempat baca tadi si palu basa ini mirip banget sama coto Makassar. Nah, cuma bedanya katanya ada di bumbu dan hidangannya gitu. Nah, aku sebenarnya agak bingung juga sih. Katanya si palu basa ini katanya tuh kayak pakai apa ya? Kayak telur mentah gitu loh, kuning. Tahu nggak sih kuning telur yang dimasukin kayak gitu? Nah, telur mentah kayak gitu. Katanya kayak gitu. Dan aku pun tadi lihat emang bentukannya tuh kayak gitu gitu. Tapi aku nggak tahu sih itu beneran telur ataukah emang cuma minyak ya? Aku nggak tahu ya. Jadi ini ya, coba koreksi, oke? Orang-orang Makassar, oke? Coba tulis di kolom komentar, oke? Nah, lanjut juga. Katanya si coto Makassar itu dihidanginnya pakai ketupat, sedangkan palu basa ini dihidanginnya pakai nasi gitu. Ya sebenarnya kita juga kalau opor ayam gitu-gitu juga nggak sih? Kadang kalau misalkan aku nih ya, kalau lagi lebaran itu tuh biasanya pakai nasi gitu. Tim opor ayam pakai nasi, bukan opor ayam pakai ketupat gitu, karena ketupat itu rasanya nggak panas, jadinya tuh nggak menghangatkan di hati gitu. Bukan hati sih, maksudnya perut gitu ya. Di perut tuh nggak hangat gitu. Jadi kalau misalkan nasi ini enak gitu kan, yang panas-panas, terus kita siramin kuah opor, mantep banget sih itu. Nah, itu udah lamaan nih kayaknya nih ya, mengintro nih. Kita langsung coba aja review dulu bungkusnya nih ya, oke? Bungkus mie-nya itu ini lumayan agak beda dari mie yang lain. Cuma
Ini tuh mirip sama empal gentong kalau nggak salah. Cuma ini tuh jadinya itu lebih tegas aja sih, karena warnanya warna merah. Ada campuran warna merah dan warna hijau gitu ya. Terus juga di sini aku ngelihat kayak, rasanya tuh kayak ada asam-asamnya mungkinnya karena di sini ada irisan jeruk nipis yang ada di gambarnya. Terus juga di sini ada daging-dagingan, juga ada cabe. Mungkin rasanya itu yang ada di sini ya. Rasanya itu aku kebayang kayak manis, asam sama pedes gitu. Nah cuma aslinya aku kan pernah coba juga nih coto Makassar dan di Sop Konro Maranu. Mungkin orang-orang Bandung nih pasti pernah pada kesana minimal nyobain satu kali ya. Dan aku nyobain itu di sana tuh gimana ya, kuahnya itu emang khas banget coto Makassar gitu. Nggak ada yang menyerupai kali ya, karena emang aku jarang banget makan yang mirip banget sama coto Makassar gitu. Aku nggak tahu kenapa deh. Mungkin emang bumbunya tuh ya kayak tadi tuh 40 rempah-rempah semuanya disatuin tuh jadinya begitu gitu. Jadinya ya nggak ada yang sama. Mungkin aku kemarin sempet bilang kalau kemarin yang soto Medan itu agak mirip sama soto biasa ya. Mungkin aku juga nggak pernah nyobain si soto Medannya langsung sih kayaknya, jadi aku ya berkomentar demikian gitu. Nah cuma kalau coto Makassar ini aku udah pernah nyobain aslinya dan aku bakal ngebandingin sama rasa yang ada di Indomie nih, bakal sama atau enggak gitu. Mungkin kalau misalkan sama aku bakal kayak wow keren nih Indomie gitu. Udah kali ya, kita langsung cobain aja nih. Buat dimasak seperti biasa aku udah ngebak, dalamnya itu bubuk cabai dan minyak. Oh enggak, ternyata di sini ada bawang gorengnya. Ternyata ada 4 ya. Ini beda sendiri sih. Aku aku sebenarnya berekspektasi lebih buat si coto Makassar ini, ya seenggaknya bikin aku kayak amazed gitu sama rasanya. Oke, daripada lama-lama aku masak dulu nih ya. Wih, ini udah jadi nih si coto Makassar. Ini kelihatannya agak-agak gimana ya? Ini tuh kayak warnanya tuh lebih gelap, terus juga baunya tuh nggak bau asin sih, kayak bau apa ya? Bau ya begini. Bodoh amat ah. Aku juga expect bakal seperti ini gitu, karena emang coto Makassar itu warnanya itu emang agak gelap, terus baunya itu khas banget sih, khas coto Makassar sih. Cuma buat aku si Indomie ini tuh agak kurang kayak merica-merica gitu loh, yang bikin aromanya itu lebih enak dicium gitu. Nah di sini tuh kalau buat aku nih ya, di Indomie ini si aromanya ini kurang begitu tajam gitu, karena nggak bikin appetite atau nafsu makan kita tuh jadi gitu pengen nih gitu. Di Indomie ini aku nggak nemu itu gitu ya. Kita langsung coba aja kali ya, daripada penasaran kita langsung coba. Oke. Buat aku ini agak nyenggol ke coto Makassarnya asli. Cuma nggak yang bener-bener asli kayak gini coto Makassar ya. Buat aku ini hanya untuk merepresentasikan coto Makassar gitu. Ini enak sih gitu, karena rasanya unik, mirip banget sama coto nggak mirip banget sih, kan tadi aku bilang nggak mirip ya. Tahu lah, mirip lah ya. Untuk sekedar merepresentasikan si coto Makassar ini mirip gitu. Terus juga rasanya enak, dan meskipun ini tanpa aroma yang kayak tadi yang lada kata aku bilang, yang merica-merica itu, rasanya cukup enak gitu, meskipun baunya nggak begitu menggugah selera gitu ya. Yang bikin anehnya lagi tuh nggak tahu deh kenapa, jadi si kuahnya, padahal aku nakar kuah biasa banget gitu, kayak misalkan kuahnya itu sekitar berapa ya, 350 ml lah ya buat aku tuang ke mie biasa nih. Nah cuma kalau di sini ini tuh si kuahnya itu tuh nanti lama-kelamaan tuh bakal jadi sedikit gitu loh, jadinya jadi kayak kuah yamin gitu, nggak yang kuahnya banyak gitu, tapi tetap enak, tetap harus dicoba. Ini aku rekomendasiin banget buat sobat jajan yang jenuh sama rasa-rasa Indomie yang ada. Ini dia alternatifnya ya, Indomie coto Makassar. Karena kemarin yang soto Medan itu aku ya kurang merekomendasikan karena rasanya biasa banget gitu, nggak yang kangen gitu. Kalau ini mungkin aku bisa kangen sewaktu-waktu selagi aku kayak aduh bosen nih ayam bawang mulu gitu kan, terus jadi pindahlah ke sini gitu. Kita cobain lagi ya, sekali lagi ya, takutnya ada perubahan rasa nih, jadinya kita harus cobain lagi gitu. Oke. Ya, sama banget sama
bayangan aku tadi, jadi ada rasa asam-asam kayak jeruk nipisnya gitu loh. Meskipun nggak terlalu kental ya jeruk nipisnya, cuma aku masih tetap bisa ngerasain adanya bumbu jeruk nipis gitu di sini. Karena aku tadi udah lihat juga kan di sini ada irisan jeruk nipis. Jadi ini udah memenuhi ekspektasi aku dari rasanya gitu. Aku muji banget deh sama yang bikin bumbu si Coto Makassar ini dan iya keren banget lah. Oke, aku suka banget sumpah ini. Jadi aku merekomendasikan nih buat sobat jajan yang mau nyobain, cobain. Beli 5, beli 10 bebas karena ini enak. Oke. Mungkin segitu aja kali ya review aku buat si Coto Makassar ini. Mungkin ada rasa-rasa Indomie yang lain yang harus aku review untuk hari-hari selanjutnya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Bye-bye.